Shalom semuanya, Bapak, Ibu, dan teman-teman Prodi Teologi dan siapapun yang mendengarkan renungan ini. Kita kembali lagi hari ini untuk mendengarkan renungan yang diambil dari buku Tertib Rohani karya dari Richard J. Foster yang telah juga dibawakan oleh teman-teman kita yang lainnya. Dan perkenalkan, nama saya adalah Eliezer Jose Luis Lebobar dari program studi Teologi 2017. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai disiplin pelayanan dengan subtema yaitu tetapi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita pada hari ini, saya mengajak kita semua terlebih dahulu untuk bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan anugerah-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini itu oleh karena anugerah Tuhan. Dan sekarang kami mau belajar, mau merenungkan dari apa yang akan kami pelajari pada hari ini. Biarlah Engkau memberkati kami, materi yang diberikan yaitu mengenai disiplin pelayanan. Biarlah Engkau membuat kami lebih mengerti lagi mengenai pelayanan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, adalah sebuah hal yang wajar dan dapat dimengerti, dapat dimaklumi apabila kita menyatakan sebuah keraguan-raguan sewaktu kita membicarakan yang namanya sebuah pelayanan yang serius. Bukan berarti ada pelayanan yang serius dan pelayanan yang tidak serius. Semua bentuk pelayanan harus kita lakukan dengan serius. Namun saya mau bilang, sebuah keraguan-raguan itu baik. Kenapa saya bisa bilang itu baik? Karena kita harus mempertimbangkan segala sesuatunya dengan bijaksana. Karena tidak jarang mungkin kita mengalami yang namanya kekhawatiran atau ketakutan dan berkata, jika saya melakukan hal ini atau jika saya melakukan hal itu, orang akan mengambil keuntungan dari saya dan juga bahkan mereka bisa meremehkan saya. Nah, kita harus sama-sama belajar dari yang namanya seorang hamba. Seorang hamba memandang bahwa semua aspek kehidupannya dari segi perhambaan. Ia tidak memandang dirinya sama dengan orang yang merdeka. Maksud saya adalah bukan diperhamba di luar kemauannya atau diperhamba dengan dipaksa atau dengan paksaan. Tetapi bila orang dengan sukarela mau untuk menjadi seorang hamba, maka keadaannya berubah. Kenapa bisa saya katakan berubah? Karena ada sukacita yang besar dalam pelayanan sebagai hamba yang dilakukan dengan sukarela. Mungkin bagi kita tidak mudah untuk memahami tentang perhambaan ini, tetapi tidak dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus sering membanggakan perhambaannya kepada Kristus. Dan banyak kita temukan dari tulisan Rasul Paulus menggunakan pemahaman hamba kasih. Apa itu hamba kasih? Hamba kasih adalah hamba yang karena kasih telah memilih dengan sukarela untuk tetap menjadi seorang hamba. Saya ulangi kembali, hamba kasih adalah hamba yang karena kasih telah memilih dengan sukarela untuk tetap menjadi seorang hamba. Nah, oleh sebab itu kita harus mengerti maksud dari Rasul Paulus adalah bahwa ia dengan sukarela, sekali lagi dengan sukarela, mau menyerahkan semua haknya kepada Kristus. Nah, jadi memang benar bahwa apa yang kita takutkan, yaitu mengenai bahwa orang akan mencari keuntungan dan meremehkan kita, itu ada. Tidak bisa kita pungkiri bahwa atau kita tidak bisa hindari, dan itu tidak perlu kita takutkan atau khawatirkan. Akan tetapi, siapa yang bisa menyakiti hati, mengambil sukacita seseorang yang telah dengan sukarela memilih untuk diatur dan dikuasai oleh Tuhan? Saya ulangi lagi, dengan sukarela. Dalam 2 Korintus 9 ayat 6-15 dengan judul perikop memberi dengan sukacita membawa berkat, kita fokus kepada ayat ke-6 dan yang ke-7. Demikian bunyinya, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita
dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jadi memang kita harus mempunyai kerelaan hati. Kita harus sukarela di dalam pelayanan kita. Jangan kita pusingkan kepada orang yang mungkin di sekitar kita mau memanfaatkan kita, mau mengambil keuntungan dari kita, mau meremehkan kita. Karena kenapa? Karena Tuhan pasti memperhitungkan segala apa yang kita lakukan. Hanya kita harus tetap fokus kepada Kristus, kepada Yesus. Nah, seorang teolog bernama Thomas A. Kempis menasihati kita bahwa kita harus takluk sedemikian rupa, sehingga mungkin saja semua orang akan melangkah dan menginjak kita seperti lumpur di jalan. Lalu Bapak Gereja yang bernama Fransiskus pun juga mengatakan bahwa di atas segala karunia dan pemberian Roh Kudus yang Kristus berikan kepada murid-muridnya, terdapat sifat menaklukkan diri sendiri dan dengan sukarela mau menanggung derita, cercaan, hinaan, kesukaran karena kasih Kristus. Jadi kita harus mau merelakan diri kita untuk dibentuk oleh Kristus. Memang sangat sulit untuk kita bisa menerapkan sifat-sifat itu. Kita takut kalau sikap seperti itu membawa kita kepada jalan penundukan diri yang berlebihan, bahkan sampai menyiksa diri kita sendiri untuk bentuk penundukan diri. Lalu, apakah pelayanan akan membawa kita kepada keadaan penundukan diri yang berlebihan seperti itu? Tentunya tidak. Akan tetapi, kita harus selalu waspada terhadap hal itu. Karena Bonhoeffer menasihati kita juga bahwa jikalau tidak ada bentuk penundukan diri di dalam kehidupan kita, jikalau kita memberi kebebasan penuh kepada daging, keinginan daging, maka kita akan mengalami kesulitan ketika kita hendak melatih diri kita bagi pelayanan Kristus. Jadi penundukan diri itu baik, asalkan jangan berlebihan. Bagaimana kita bisa tahu jangan berlebihan? Harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah kita harus memberi diri kita dengan sukarela. Saya ulangi kembali, yaitu dengan sukarela menjadi seorang hamba di dalam pelayanan. Dan juga kita harus melatih diri kita dalam penundukan diri kita sebagai bentuk melatih tubuh kita bagi pelayanan dan kemuliaan Kristus. Jadi pada hari ini kita belajar mengenai sukarela, kerelaan hati menjadi seorang hamba dalam pelayanan. Demikian firman renungan yang bisa saya berikan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.